Selamat datang kembali di sesi bedah Sundar kita. Kali ini kita punya buku yang menarik banget nih dari Mario Livio. Judulnya Brilliant Blunders. Buku ini agak menantang pandangan umum ya soal kemajuan ilmiah. Kita mau coba gali gagasan kalau kesalahan besar atau blunder gitu, justru malah bisa jadi ya lompatan penting dalam sains. Jadi misi kita hari ini mau coba pahami kalau cerita sains itu nggak melulu soal sukses terus. Kenyataannya, jalan nemuin sesuatu itu kan penuh lika-liku. Kadang ya buntu, dan sering banget ada kelirunya. Keliru fatal malah. Kayak kata Livio, makin gede penemuannya, makin spektakuler juga potensi salahnya. Kita bukan mau ngerayain kesalahan ya, tapi coba pahami perannya yang nggak terduga ini. Tepat sekali. Dan Livio ini argumennya kuat loh. Dia bilang blunder ini bukan cuma insiden yang ya nggak bisa dihindari gitu aja. Tapi justru komponen krusial dalam mesin kemajuan sains. Kesalahan-kesalahan ini, apalagi yang dibuat sama pemikir brilian, itu seringnya kayak senter di ruang gelap. Jadi nyorot area yang belum kita paham atau asumsi yang ternyata keliru. Kita bakal lihat gimana kekeliruan ini bisa, wah, buka pintu baru yang nggak disangka-sangka. Oke, kita bakal fokus ke satu kasus utama dari buku ini. Ini melibatkan salah satu figur paling monumental ya dalam sejarah biologi. Saya jamin ini bakal ngubah cara Anda mandang proses penemuan. Oke, mari kita langsung aja deh ya. Kita mulai dari Charles Darwin, siapa sih yang nggak kenal? Bukunya On the Origin of Species yang terbit 1859 itu, wah benar-benar mengguncang fondasi biologi. Tapi, penting nih dicatat ya, buku itu fokusnya ke gimana spesies berubah. Bukan soal asal-usul kehidupan pertama kali atau evolusi alam semesta, gitu. Bahkan Darwin awalnya itu hati-hati banget. Cenderung hindari diskusi terbuka soal evolusi manusia di buku itu. Kecuali ya satu kalimat teka-teki di akhir. Betul, inti argumen Darwin itu bisa kita pecah jadi beberapa gagasan kunci ya. Pertama, evolusi itu sendiri. Fakta kalau spesies itu berubah seiring waktu. Nggak diciptain misah-misah dan abadi, tapi keturunan yang termodifikasi dari spesies moyang yang udah punah. Kedua, gradualisme. Idenya itu perubahan evolusioner terjadinya pelan-pelan. Dikit-dikit, dalam rentang waktu geologis yang wah, panjang banget. Ketiga, keturunan bersama. Ini konsep radikal loh pada masanya. Semua makhluk hidup di bumi, dari bakteri sampai paus biru, itu punya satu nenek moyang universal jauh di masa lalu. Keempat, spesiasi. Proses gimana satu garis keturunan bisa nyabang jadi banyak spesies baru, kayak ranting-ranting di pohon kehidupan gitu. Dan tentu aja, mekanisme utamanya yang dia ajuin itu seleksi alam. Ini idenya elegan tapi kuat banget ya. Di alam liar kan ada perjuangan terus tuh buat bertahan hidup, cari makan. Nah, di populasi manapun selalu ada variasi antar individu, beda-beda dikit gitu. Kalau ada variasi tertentu, sekecil apapun, yang kebetulan ngasih untung buat individu itu buat survive atau bereproduksi di lingkungannya, nah, individu itu bakal lebih mungkin nurunin sifat itu ke anaknya. Sebaliknya, yang variasinya kurang oke, ya bakal cenderung kesingkir. Jadi kayak alam nyaring gitu ya, mana yang paling pas. Nah, ini penting dipahami nih. Seleksi alam itu kerjanya ada dua langkah penting. Langkah pertama, munculnya variasi yang bisa diwarisin. Sekarang kita tahu ini asalnya dari mutasi genetik acak, rekombinasi gen pas reproduksi seksual, dan mekanisme lain. Nah, di tahap ini ada elemen acak yang gede. Mutasi itu nggak muncul karena dibutuhin gitu. Langkah kedua, proses seleksi itu sendiri, di mana lingkungan milih varian mana yang paling sukses bertahan dan berkembang biak. Nah, langkah kedua ini nggak acak sama sekali. Ini ditentuin sama tekanan lingkungan yang ada. Jadi, evolusi lewat seleksi alam itu bukan proses yang acak total ya, tapi kombinasi antara munculnya variasi acak dan penyaringan yang non-acak. Intinya sih, evolusi itu perubahan frekuensi gen dalam populasi dari waktu ke waktu. Bukti buat seleksi alam ini banyak banget ya. Bahkan yang bisa kita lihat langsung sekarang. Contoh paling jelas ya, resistensi bakteri ke antibiotik. Ambil contoh MRSA dah, itu Staphylococcus aureus yang resisten ke metisilin dan banyak antibiotik lain. Dulu, tahun 40-an, bakteri ini gampang diberantas pakai penisilin. Tapi karena mutasi acak yang ngasih resistensi, terus tekanan seleksi hebat dari pemakaian antibiotik kita, strain yang kebal kayak MRSA jadi dominan di rumah sakit, di komunitas. Iya, itu contoh bagus. Contoh klasik lain, walau sempat ada perdebatan detailnya, itu ngengat Biston betularia di Inggris.
Sebelum revolusi industri, kebanyakan ngengat warnanya terang, jadi nyamar di pohon yang banyak lumut keraknya. Terus polusi industri bikin pohon jadi hitam kan? Nah, varian ngengat gelap yang tadinya langka, jadi lebih gampang nyamar dari burung pemangsa. Akhirnya frekuensinya naik drastis. Pas polusi berkurang, ngengat terang balik dominan lagi. Itu seleksi alam lagi bekerja. Oke, paham. Tapi, nah disinilah katanya letak blunder Darwin yang signifikan itu ya. Titik lemah di argumennya yang brilian tadi. Teorinya soal seleksi alam yang nyaring variasi bagus itu kan bergantung banget sama mekanisme pewarisan sifat yang benar. Tanpa cara yang pas buat nurunin sifat bagus itu secara utuh, seleksi alam jadi nggak efektif dong. Nah, zaman Darwin, pandangan umumnya apa soal pewarisan? Nah, itu dia masalahnya. Pandangan yang dominan waktu itu namanya pewarisan campuran atau blending inheritance. Pewarisan campuran. Maksudnya gimana tuh? Bayangin aja kayak nyampur cat. Kalau Anda nyampur cat merah sama putih, hasilnya kan jadi pink ya. Teori ini nganggap sifat-sifat dari kedua orang tua itu bakal melebur atau nyampur rata di anaknya. Jadi, kalau ada individu dengan sifat unggul muncul nih, pas dia kawin sama individu normal, sifat unggulnya itu bakal melemah atau terdilusi di anaknya. Terus, makin lemah lagi di generasi berikutnya. Oke, saya mulai nangkep masalahnya. Kalau sifat unggul itu terus-terusan diencerin gitu tiap generasi, gimana caranya bisa bertahan dan nyebar di populasi? Pasti bakal hilang ketelan rata-rata dong ya? Tepat sekali. Dan ini inti kritik pedas yang dilontarin sama insinyur Skotlandia yang serba bisa, Fleming Jenkin, tahun 1867. Jenkin, pakai logika tajam, nunjukin kalau pewarisan beneran kayak nyampur cat, variasi baru yang bagus, dia nyebutnya sport, kita sebut mutasi, bakal terdilusi cepet banget. Setiap kali individu itu kawin sama populasi umum, keunggulannya bakal tenggelam dalam beberapa generasi aja. Nggak sempat disebarin sama seleksi alam. Jenkin ini cerdik banget nunjukin kalau mekanisme pewarisan campuran ini malah jadi penghalang buat cara kerja seleksi alam kayak yang Darwin bayangin. Wah, itu pukulan telak banget kan buat teorinya Darwin? Terus, gimana Darwin respon kritik secerdas itu? Dia punya jawaban nggak? Nah, ini bagian menariknya. Darwin itu sebenarnya udah sadar ada potensi masalah ini jauh sebelum Jenkin nulis kritiknya. Bahkan dari awal 1840-an pas dia ngerumusin idenya, dia udah gelisah sama masalah ini. Tapi, ya itu, dia nggak punya solusi yang memuaskan. Darwin sendiri ngaku dia terbatas soal matematika dan aljabar. Dia pernah curhat ke Wallace yang juga nemuin ide seleksi alam, kalau dia ngerasa buta gitu soal gimana variasi tunggal yang bagus bisa bertahan, nggak hilang di populasi. Jadi, dia sadar ada masalah gede tapi nggak tahu cara ngatasinnya. Terus apa yang dia lakuin? Karena ya mungkin perdesak kritik kayak dari Jenkin dan butuh ngasih mekanisme pewarisan, Darwin akhirnya ngusulin sebuah teori hipotetis yang sayangnya keliru total. Teori ini namanya pangenesis. Dia ngebayangin kalau tiap sel di seluruh tubuh itu ngasilin partikel kecil namanya gemule. Gemule ini katanya beredar di darah, terus ngumpul di organ reproduksi. Tiap gemule bawa info sel asalnya, termasuk sifat yang mungkin didapat selama hidup. Misalnya otot gede karena latihan gitu. Artinya, menurut pangenesis, sifat yang didapat selama hidup bisa diwarisin. Tunggu. Jadi, menurut pangenesis, kalau saya rajin nge-gym, anak saya bisa lahir lebih berotot gitu. Itu kan gagasan Lamarckian yang sekarang kita tahu salah kaprah ya? Persis, pangenesis itu usaha Darwin yang keliru buat jelasin pewarisan. Arahnya kebalik sama genetika modern. Kalau sekarang kan kita tahu info genetik ngalir dari DNA di sel reproduksi buat bangun tubuh, bukan sebaliknya. Ini nunjukin betapa susahnya masalah pewarisan ini buat Darwin, sampai dia terpaksa ngajuin hipotesis spekulatif yang keliru. Ini nih bagian yang paling ironis kalau menurut saya. Ternyata, bukti buat pewarisan sifat yang nggak campuran, yang sebenarnya bisa nyelamatin teori seleksi alamnya, itu ada di depan mata Darwin sendiri. Bener gitu. Luar biasa ironis memang, Darwin itu kan eksperimentalis tekun ya. Dia pernah nyoba nyilangin tanaman snapdragon, antirinum, antara varietas bunga normal sama varietas bunga plorik yang bentuknya beda. Nah, di generasi kedua, F2, dia amatin rasio anakan normal banding plorik itu sekitar 24:1. Angka ini deket banget sama rasio 3:1 yang khas buat pewarisan sifat resesif tunggal, kayak yang kemudian ditemuin sistematis sama Gregor Mendel.
Jadi dia punya data yang nunjukin sifat itu nggak melebur, tapi muncul lagi utuh di generasi berikutnya. Tapi dia nggak ngeh, Gyu. Ini gitu, dia catat hasilnya, tapi nggak lihat pola matematis di baliknya atau generalisasinya buat semua sifat. Dia juga sadar kalau fakta simpel adanya dua jenis kelamin terpisah, jantan dan betina, bukan individu hermafrodit yang campuran keduanya, itu susah dijelasin pakai teori pewarisan campuran. Tapi ya itu, dia gagal nyambungin titik-titik ini dan paham implikasi gedenya buat teori seleksi alamnya. Dia mungkin terlalu fokus ke masalah variasi kecil dan gradual, jadi kelewatan pola pewarisan sifat diskrit yang jelas ini. Lalu, siapa dong yang akhirnya nemuin kepingan puzzle yang hilang ini? Kepingan yang hilang itu ya karyanya seorang biarawan Austria Gregor Mendel. Lewat eksperimen persilangan yang cermat banget kuantitatif, pakai tanaman kacang polong bertahun-tahun, Mendel nemuin hukum dasar pewarisan sifat. Karyanya dipresentasiin 1865, terbit 1866, nunjukin kalau sifat itu diwarisin lewat faktor atau unit diskrit, yang sekarang kita sebut gen. Unit-unit ini nggak nyampur atau melebur, tetap utuh pas diwarisin dari ortu ke anak. Ada versi dominan, resesif, kombinasinya nentuin sifat yang muncul. Nah ini mekanisme partikulat inheritance, bukan blending inheritance. Ini dia jawabannya. Mekanisme Mendel ini kan pas banget buat Darwin. Variasi genetik baru, mutasi, nggak bakar keenceran abis. Tapi bisa tetap ada dalam bentuk unit diskrit. Bisa ngumpet kalau resesif, terus bisa muncul lagi atau disebarin seleksi alam kalau nguntungin. Pertanyaannya, Darwin tahu nggak soal karya Mendel ini? Kan mereka hidup sezaman. Nah ini dia tragedi ilmiah kecilnya. Jawabannya enggak. Darwin nggak pernah baca atau sadar signifikansi karya Mendel. Padahal ironis lagi nih, Darwin itu punya loh salinan buku referensi botani karya Wilhelm Focke tahun 1881. Buku itu ngerangkum banyak hasil penelitian hibridisasi tumbuhan, termasuk ringkasan singkat soal eksperimen Mendel pakai kacang polong. Tapi pas salinan bukunya dicek setelah Darwin meninggal, halaman-halaman yang ada referensi ke Mendel itu ditemuin masih belum kepotong. Artinya belum pernah dibuka atau dibaca sama Darwin. Dia bahkan sempat rekomendasiin buku Focke ini ke rekannya tanpa sadar ada harta karun di dalamnya yang bisa mecahin masalah terbesarnya. Astaga, sulit dipercaya. Cuma gara-gara beberapa lembar halaman buku nggak kepotong, mungkin kemajuan sintesis teori evolusi jadi ketunda ya. Sebaliknya, Mendel tahu nggak soal Darwin? Nah, kalau Mendel justru mezzoterjemahan Jerman di Origin No Species. Kita tahu dari catatan pinggir di bukunya kalau dia cukup terpengaruh sama ide Darwin soal evolusi dan variasi. Tapi kayaknya Mendel sendiri nggak sepenuhnya sadar implikasi universal penemuannya buat mekanisme evolusi Darwin. Jadi, blunder cemerlang Darwin di sini tuh bukan pada teori seleksi alamnya sendiri ya, itu kan pencapaian intelektual luar biasa. Tapi pada ketidakmampuannya nemuin atau ngadopsi mekanisme pewarisan sifat yang benar. Padahal mekanismenya, karya Mendel, udah ditemuin semasa hidupnya. Ini bukan salah karena bodoh ya, tapi lebih karena fokusnya, keterbatasan pengetahuannya di bidang lain kayak matematika. Dan mungkin ya sedikit kurang beruntung aja nggak ketemu sama karya Mendel. Lalu, kenapa kok disebutnya blunder cemerlang? Apa dampak positif dari kesalahan atau ketidaktahuan Darwin ini? Nah ini poin penting dari Livio. Justru karena teori Darwin itu begitu kuat dan berpengaruh, lubang besar soal mekanisme pewarisan ini jadi kelihatan banget. Dan itu memicu debat sengit puluhan tahun setelah Darwin meninggal. Nggak adanya mekanisme solid ini jadi kayak tumit Achilles, teori Darwin. Jadi amunisi buat pengkritiknya, bikin banyak ilmuwan ragu atau nyari alternatif lain. Kelemahan ini maksa generasi ilmuwan berikutnya buat bener-bener fokus nyari solusi masalah pewarisan. Jadi, pas karya Mendel akhirnya ditemuin kembali di awal abad ke-20, signifikansinya langsung dikenali. Dianggap kunci yang hilang buat ngelengkapin teori Darwin. Penemuan kembali Mendel itu jadi momen aha besar yang akhirnya nyatuin evolusi Darwinian sama genetika dalam sintesis modern. Jadi, blunder Darwin dengan nyorot masalah fundamental secara begitu jelas justru jadi katalisator kuat buat penemuan solusi akhirnya. Itu kecemerlangannya. Oh, saya paham sekarang. Jadi blunder ini kayak, problem statement yang jelas banget gitu ya, yang nantang seluruh komunitas ilmiah. Kisah Darwin ini emang luar biasa sih. Nunjukin blunder karena nggak lihat solusi yang sebenarnya udah ada. Gumpet di depan mata. Ada tipe blunder lain nggak yang dibahas Livio? Mungkin yang terjadi karena info kuncinya emang belum ada waktu itu.
Tentu aja, buku Livio bahas beberapa kasus lain. Contoh menarik lainnya itu blunder yang dilakuin fisikawan hebat, Lord Kelvin, soal usianya bumi. Di akhir abad 19, Kelvin nyoba ngitung usia bumi. Asumsinya bumi mulai sebagai bola batuan cair terus mendingin pelan-pelan. Pakai hukum termodinamika dan konduksi panas. Dia sampai kesimpulan kalau usia bumi kemungkinan besar cuma antara 20-40 juta tahun. Maksimal mungkin 100 juta tahun lah. Tunggu, 20-40 juta tahun. Itu kan pendek banget ya, dibanding perkiraan usia bumi modern yang 4,5 miliar tahun. Angka Kelvin ini pasti nabrak banget sama waktu yang dibutuhin Darwin buat evolusi gradual itu kan? Tepat sekali. Perkiraan usia bumi yang pendek dari Kelvin ini jadi salah satu argumen terkuat ngelawan teori evolusi Darwinian waktu itu. Para ahli biologi, geologi ngerasa proses evolusi yang lambat, perubahan geologis yang masif, itu butuh waktu jauh lebih lama daripada yang dihitung Kelvin. Darwin sendiri keganggu banget sama argumen Kelvin ini. Nah, blunder Kelvin di sini karena dia ngitung berdasarkan pengetahuan fisika terbaik zamannya. Tapi pengetahuan itu belum lengkap. Dia bikin dua asumsi utama yang keliru. Pertama, dia nggak tahu ada sumber panas internal bumi yang signifikan dari peluruhan unsur radioaktif. Radioaktivitas baru ditemuin di akhir karirnya. Sumber panas inilah yang bikin bumi tetap hangat lebih lama. Kedua, modelnya cuma ngitung perpindahan panas lewat konduksi, rambatan panas di benda padat. Padahal di dalam mantel bumi yang semi cair, pindah panas utamanya lewat konveksi, aliran materi panas. Itu jauh lebih efisien mindahin panas dari inti ke permukaan. Jadi, Kelvin bikin blunder bukan karena dia nggak teliti ya, tapi karena dia terlalu pede sama asumsinya yang didasarin fisika yang belum lengkap waktu itu. Benar. Dia fisikawan brilian. Tapi keyakinannya sama model sederhananya bikin dia ngabain kemungkinan ada faktor lain yang belum diketahui. Lagi-lagi, ini blunder cemerlang karena hitungannya yang salah itu micu debat penting soal fisika bumi. Ngedorong pencarian penjelasan kenapa bumi kelihatan jauh lebih tua dari hitungan Kelvin. Penemuan radioaktivitas akhirnya ngasih jawaban. Jadi blundernya juga jadi pendorong kemajuan. Wah, kisah Darwin sama Kelvin ini benar-benar nyorot tema sentral buku Livio ya. Sains itu ternyata bukan jalan lurus bebas hambatan menuju kebenaran. Kesalahan, bahkan oleh pemikir terhebat sekalipun, itu bukan cuma mungkin terjadi, tapi kayaknya bagian esensial gitu ya dari prosesnya. Sangat esensial. Kesalahan-kesalahan ini, kayak yang kita lihat, sering berfungsi kayak portal penemuan. Pinjam istilah James Joyce yang dikutip Livio. Mereka maksa komunitas ilmiah buat berhenti sejenak, mempertanyakan asumsi dasar yang mungkin selama ini diterima gitu aja, dan nyari jalur pemikiran baru yang mungkin kelewatan. Mereka nyorot celah kritis dalam pemahaman kita, dan justru celah itulah yang mancing rasa ingin tahu dan kreativitas buat nyari solusi yang lebih baik, lebih akurat, lebih lengkap. Solusi buat blunder Darwin datang dari Mendel, solusi buat blunder Kelvin datang dari penemuan radioaktivitas. Gitu terus. Jadi, ini semacam pengingat ya, bahwa dalam upaya kita memahami alam semesta yang kompleks ini, kita mungkin perlu sedikit lebih rendah hati. Kayak saran filsuf Bertrand Russell, mungkin bijak buat nggak pernah ngerasa bener-bener yakin akan apapun. Keraguan yang sehat, yang kadang rasanya nggak nyaman ya, mungkin justru mekanisme pertahanan terbaik kita ngelawan dogmatisme. Kunci buat tetap terbuka sama penemuan baru. Terlalu yakin bisa nutup pintu. Saya setuju banget. Mungkin penutup yang pas itu kutipan dari Albert Einstein yang juga disinggung Livio, aspirasi menuju kebenaran lebih berharga daripada kepemilikannya yang pasti. Mungkin inilah semangat sejati di balik petualangan ilmiah, bukan cuma soal nyampe jawaban akhir, tapi soal proses nyarinya itu sendiri. Lengkap dengan semua belokan tak terduga, jalan buntu, dan ya kesalahan-kesalahan cemerlang yang pada akhirnya bawa kita selangkah lebih dekat ke pemahaman. Mungkin pertanyaan yang bisa kita renungkan ya, di bidang kita masing-masing atau dalam cara kita mikir sehari-hari, ada nggak ya blunder cemerlang yang lagi nunggu buat dikenali, yang bisa buka pintu ke pemahaman baru? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Terima kasih sudah nemenin kami dalam penelusuran mendalam tentang peran tak terduga dari kesalahan dalam sains ini. Semoga ada percikan aha yang bisa Anda bawa pulang. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.